akan menguak tentang dosa-dosa mungkin seperti itu daripada korin yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Salahnya sebelum kalian menyesal, sebelum kalian dicabut nyawanya, karena memang kematian itu menjadi misteri ilahi, mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dan sangat bermanfaat terutama bagi para remaja. Ya, doakan ya, bayangkan ibumu ada bapakmu, kalian belum sempat bakti, bapakmu dan ibumu sudah berada di alam kubur. Maafin, Pak. Maafin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nameng SPT. Kali ini kita akan menguak tentang dosa-dosa mungkin seperti itu daripada korin yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan tadi guru spiritual kita, Gus Siti Salmarbawi, sudah menarik daripada korin yang matinya setahu saya itu menjemput ajalnya kecelakaan. Untuk itu kita langsung saja menuju ke lokasi mediumisasi. Di belakang saya sudah bersiap-siap. Mungkin Ustadz Farhan dulu yang akan menjadi mediator untuk menggali informasi tentang itu korin. Dan bagi kalian sebagai anak harusnya takdim, karena ridho orang tua termasuk juga ridho Allah ya. Untuk itu langsung saja kepada guru spiritual kita, Gus Siti Salmarbawi. Silakan Gus, mungkin ada pesan-pesan dari Ya. jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu hal wadi burhanu al mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Malam hari ini kita akan menarik sosok korin daripada remaja, Mas, yang sangat menggerikan. Tadi yang kita tarik itu menggerikan sekali, matinya mengenaskan. Setelah saya tanya, ternyata dia ada penyesalan yang sangat dalam di situ. Cita dia mulai A sampai Z, cita ke saya gitu, korin itu. Kamu sudah lama di sini ya. Kamu sudah lama meninggal. Ternyata sudah lama, beberapa tahun. Nanti kita langsung tanya aja. Yang jelas dari kisah ini saya langsung terbesit dalam pikiran saya. Wah, ini kalau divideokan, kalau ditarik, dimasukkan ke mediator, pasti bisa mengambil ibroh yang sangat besar. Bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dan sangat bermanfaat terutama bagi para remaja. Ya, bagi kita semua yang orang tuanya masih hidup. Intinya seperti itu. Ridallahu fi ridul walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tuamu, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tuamu. Dan saya menjumpai 3 korin tadi, Mas. 3 korin di jalan. Saya akan muter keliling. 3 korin ini rata-ratanya dia itu menyesal sekali sama hidup. Ya, memang sudah takdir ya, takdir mubram, nggak bisa dirubah-rubah. Sudah kehendak Allah. Mudah-mudahan buat pelajaran bagi kita yang masih hidup, pemirsa. 3-tiganya ini kasusnya itu sebelum dia ajal, dia itu sangat menyakitkan hidupnya itu, terutama menyakiti kedua orang tuanya, sering membuatnya menangis kedua orang tuanya. Ya, tanpa basa-basi lah pemirsa, langsung saja kita masukkan sosok korin. Jadi ada 2 laki-laki 1 perempuan. Kita akan masukkan perempuan aja dulu, Mas Anam ya, ke Ustadz Farhan. Kalau Ki Ageng dimasuki perempuan ini nggak mau, katanya kayak orang bencong gitu. Pengennya Ki Ageng itu yang keras-keras gitu, kayak genderuwo gitu, jin Timur Tengah. Monggo Ustadz Farhan, tarik aja sendiri ya. Kalau korin mudah pemirsa, bedanya korin tuh kayak nyamuk ya. Bedanya korin sama jin itu beda sekali, beda jauh 180 derajat. Kalau jin, apalagi jin setan ya, Abdul Jumud, Ahmad itu berat. Tapi kalau korin ini mudah pemirsa. Kalau sampean bisa raga sukma, tinggal ngelepasin saktu sukmanya, tinggal hisap, tarik gitu aja sampai deket-deket akhirnya masuk. Mudah. Tapi kalau jin, kayak magnet gini tuh, tariknya berat sampai pusing kepala. Ayo Ustadz.
Terus hisap, konsentrasi, terus masukkan semuanya, bleng. Terus sosok perempuan pemirsa ya. Oke, nyamuk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, masih trauma mungkin ya. Korin loh ya, bukan arwah pemirsa. Bedakan antara arwah dan korin. Di video sebelumnya tentang penjelasan arwah dan korin sudah saya jelaskan. Banyak yang masih belum mengerti, tolong diklik video-video sebelumnya biar jelas apa itu korin, apa itu ruh. Ya, biar paham. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Dek. Ya usianya masih remaja dulur ya. Mungkin masih kuliah lah dia Mas Anam. Aduh, seusia sampean lah, orang tua dikit. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak dalam ibu dia. Mbak namanya siapa? Saya Mbak lu tinggal di mana dulu masih hidupnya? Kenapa Mbak kok nangis saja? Kenapa kok nangis saja? ini badan Apa? sakit semua. Memang hancur pemirsa ya. Hancur sekali tubuhnya, hancur. Tolonglah saya. Kepalanya hancur, badannya hancur, tangannya hancur, perutnya hancur. Wajahnya cantik sekali, wajahnya sangat cantik. Tega aku dulu, takut dulu. Biar Mas Anam aja ya. Saya nggak tega saya. Saya bantu mengulangi rasa sakit tapi cuma sebentar. Ini kalau sudah keluar sakit lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Shadiqil Amin wa ala sahbihi ajmain. Sudah, Mbak. Jangan nangis saja ya. Enggak tega dulur. Aku gampang baperan. Biar Mas Anam aja. Silakan Mas Anam. Sama gue salah. Saya kalau perempuan enggak tega Mas Anam. Hanya sedetail mungkin Mas Anam. Ini banyak ibrah soalnya dari kejadian ini. Enggak peristiwa. Ini di mana ini? Kami menarik korin kamu di suatu tempat. Nggak penting lah tempat kita sebutkan. Saya ingin tanya-tanya, nama kamu siapa tadi? Orang manggil lulus. Kamu menyebut asal kamu tahun berapa? Masih ingat? 2014. 2014. Waktu itu masih usia 21 tahun. 21 tahun. Udah menikah? Belum. Kamu Aku menyesal. meninggalnya kenapa kamu? Tabrakan. Tabrakan. Kamu mengendarai mobil atau sepeda motor? Sepeda. Sepeda motor. Iya. Asal kamu tadi dari mana? Dari Suhat mana? Iya. Gadang. Jadi dekat berarti sama lokasi ini. Menyesal kenapa kamu tadi bilang pada saya menyesal? Menyesal kenapa? Pendosa. Menyesalnya kenapa? Anak yang gak berbakti. Anak yang berbakti. Maafkan saya, Bapak. Maafkan Tidak berbakti. saya. Tidak berbakti kepada siapa? Bapak saya. Kepada keluarga kamu. Orang tua. Anak durhaka. Anak durhaka. Telat Mbak. Saya manggilnya Mbak ya. Telat kamu.
menyesal Tolong bantu saat aku, ini. bantu Ya, aku. mungkin bisa jadi pelajaran bagi kalian ya. Ini yang kita masukkan seorang Korin yang memang dulunya itu durhaka kepada orang tua. Kamu pernah melakukan apa kepada orang tuamu? Melakukan apa? Banyak permintaan waktu itu. Padahal orang tua saya orang gak mampu. Terus Tapi saya gak mau dibilang teman-teman saya orang miskin. kamu malu. Kamu malu punya orang tua seperti itu. Iya. Saya gak mau teman-teman menghina saya Malu sama. karena orang tua saya orang gak punya. Saya waktu itu saya dipandang orang-orang yang berada. Bapak maafin aku, Pak. Waktu itu Tapi sayang. Orang tua kamu gituin sayang, masih sayang sama kamu. orang tua saya walaupun saya sering menyakiti, orang tua saya masih sayang sama saya. Terus pada waktu masa kamu hidup, apa kamu nggak ada rasa sedikit pun sayang kepada orang tua kamu? Nggak ada. Orang tua saya paksa untuk menuruti kemauan saya pada udah tua ya. Maafin. Kalau boleh tahu orang tua kamu kerjanya apa? Pemulung. Terus kamu sok-sokan gaya hidup seperti orang kaya gitu. Gak tahu kondisi orang tua kamu. Iya, saya menyesal, Mas. Menyesal, Menyesal menyesal itu sebelum kamu mati. Kalau udah mati, karena durhaka. orang tua kamu saat ini masih hidup atau udah meninggal? Masih hidup atau udah meninggal? Nggak tahu. Terus pekerjaan kamu sebagai apa? Gak bisa memilih gaya hidup seperti orang kaya gitu. Pergaulan saya. Pergaulan seperti apa? Saya sering makan diskotik. Kamu seorang di Menyesal. Dia nggak punya penghasilan, dia cuma orang pakai status gaula itu. Terus kamu selalu menuntut gitu, menuntut materi, menuntut uang dari orang tua kamu yang hanya seorang pemulung gitu. Nah, iya, seperti itu. Saya paksa orang tua saya untuk memberikan keperluan keinginan saya. Ayo laptop, ya HP. Jadi Yang mahal iPhone ya. Maafin, Bu. Papa. Tahun berapa tadi, Mas? Tahun berapa tadi meninggalnya katanya? 2014. Beli apa tadi ya? HP. HP itu HP apa mereknya? HP yang termahal aku. Nokia 30. Karena terus masa sih sejahat-jahatnya orang nggak ada rasa penyesalan pada waktu kamu hidup? Padahal itu orang tua kamu loh. Orang tua kamu yang merawat kamu dari bayi sampai kamu bisa menjadi pada waktu itu, pada masa itu. karena pergaulan memang saya menyesal rasanya sekarang.
lagi pengen berbakti sama bisa. orang tua, Mas. Nggak bisa. Kamu udah ada sekat sama kita. Jadi kalian sebelum terlanjur, kalau kalian sebagai anak sebelum seperti ini kondisinya, kalian tahu sendiri pokoknya durhaka kepada orang tua itu ya seperti ini, sangat besar sekali dosanya. Terus apa lagi? Kamu menuntut itu per bulan minta target itu ya, target orang tua kamu gitu. Iya, Gimana? kalau seandainya dari perutnya saya marah-marah sama orang tua saya. Terus marahnya itu seperti apa? Membentak, main fisik atau apa? Bentak. Membentak? Karena orang tua itu udah lanjut usia. Maafin, Pak. Maafin, Pak. Aku ingin berkumpul kembali sama orang tua. Udah nggak bisa. Orang tua kamu itu punya anak berapa? Hanya kamu saja atau ada yang lain? Misalkan adik, kakak? Bapak, maafin Lucy, Pak. Belum sempat berbakti, Pak, selama hidup Lucy, Pak. Maafin Lucy, Pak. Jadi seperti itu kalian viewer, penyesalannya sangat mendalam sekali. Kita biarkan dulu, jangan kita tanya dulu. Kakak selesai mas, nangis terus telepon ya. Gak apa-apa Bos. Ketika kamu masih hidup, kamu sama orang tua bapak apa ibu? Bapak, Oh, ibu sudah meninggal dulu. Di usia kamu yang berapa? Kira-kira, mesti ingat. Di usia kamu yang sekitar berapa? saya meninggal tabrakan usia 21. Oh, kamu sudah satu. Ndak, ibu kamu meninggalnya. Kamu tinggal sama bapak kan? Apa bapak kamu usia berapa? Saya udah Hah? tua renta. Udah tua renta. Bapaknya udah tua renta ternyata pemirsa. Perbuatan apa yang kamu ingat yang paling menyakiti bapak kamu apa? Yang paling nyesal kamu pernah ngelakuin apa sama bapak kamu? Waktu itu, Yang jelas. iya, saya minta barang yang memang harganya agak mahal. Kamu minta barang-barang yang mahal padahal bapak kamu nggak mampu. Iya, Mam. Tapi bapak kamu kan usaha demi kamu kan ya, sampai dibela-belain sampai sakit-sakitan gitu ya. Kata kamu tadi gitu kan? Iya. Padahal jangankan buat beli barang mahal, buat makan juga Susah. susah waktu itu. Tapi kamu kok tega sekali sampai minta barang-barang yang mahal. Padahal bapak kamu kerjanya profesinya apa? Tadi? Pemulung. Pemulung pemirsa. Bayangkan. Ya memang dia cantik sih. Sama gengsi waktu itu. Oh, kamu gengsi sama teman-teman kamu. Malu teman-teman. Sok kaya gitu ya. Kamu minta apa aja? Kendaraan gitu. Iya. Padahal rumah kamu jelek ya. Tidur ya kayak gitu. Di bapak kamu kan tidurnya nggak di kasur pastinya ya. Kamu yang tidur di kasur. Iya. Ya, emang ada yang durhaka. Nyesel kamu sekarang? Iya, Besar sekali. pengen hidup lagi. Tapi orang tua sudah meninggal juga. Lihat pengorbanannya luar biasa. Aku pengen hidup kembali. Nggak bisa. Nggak bisa. Rohnya dia itu sudah berada di alam lain sudah. Kembali kepada Allah. Quli ruhu min amri rabbi. Doakan saya. Ya kita hanya bisa mendoakan mbak. Betul.
Ya Allah, Insya Allah. Ya sudah ya, gitu aja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Namanya Nam. Aku dicuekin Nam. Kak Selanten aja Nam. Makanya anak SPT ya gitu lur. Belagu iki. Tatone bek. Tatonya bek pemirsa. Tatuan tok. Tapi hancur tubuhnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten sampean? Halo Anam, Indonesia saja. salah satu tim bisnis official. Jenengan tiang pundi? Indonesia aja Tiang Mas. Malang. Hah? Tiang Malang. Oh, orang Malang. Nama kamu siapa? Kalau boleh saya tahu meninggalnya kenapa? Kecelakaan. Kecelakaan juga. Di mana? Jalur kebun agung pakai saji. Saya kebun agung pakai saji. Genengan. Iya di situ. Nggak tahu pokoknya daerah situ. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Anda bisa kecelakaan di situ? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Mungkin bisa cerita sebelum kamu mau meninggal. Apakah ada rasa penyesalan kamu sebelum meninggal? Sangat menyesal. Menyesal dari segi apa? Pada orang tua saya. Orang tua kamu. Tolong. Orang tua kamu masih hidup sekarang? Ada Masih lengkap dulu waktu kamu hidup? Lengkap orang tuanya? sampai sekarang masih hidup. Oh, masih hidup. Emang kamu menyesal karena belum bisa berbakti kepada orang tua pada masa kamu hidup dulu? Pernah ngelakuin apa? Mentak-mentak orang tua caci maki. Cuma pernah main fisik juga? Gak pernah? Ya, Pernah main fisik juga? Itu gara-garanya apa itu? Bisa diceritakan itu? minta uang nggak dikasih. Minta uang? Buat apa uangnya? Pasti kalau buat kebaikan pasti orang tua itu mensupport. Untuk apa? Untuk minum Untuk minum. Hobi kamu minum. sama teman-teman. Ya wajar kalau orang tua nggak bisa ngasih uang karena itu juga keburukan yang kamu lakukan. Terus apa lagi selain itu? Bentak-bentak caci maki. Bisa dicontohkan gimana cara mintaknya? Orang tua miskin gak bisa menyenangkan anak. Itu. Minta uang gak pernah kasih. Terus kamu murka, marah gitu ya? Lalu ibu saya menangis. Sama waktu itu orang tua saya, ibu saya sedang makan di depan pintu dapur. Itu saya ginikan kepalanya. Apa nggak ada rasa penyesalan sedikit pun pada waktu kamu hidup itu? Pada masa waktu itu? Masa Orang tua kamu itu yang melahirkan kamu, yang merawat kamu, menyekolahkan kamu. Pada waktu itu nggak ada penyesalan? menyesalkan. Sekarang ini menyesal. Waktu itu kak menyesal. Terus terakhir yang paling kamu ingat pada saat kamu melakukan tindakan apa namanya ya, tindakan fisik apa yang paling sangat-sangat menyayat hati orang tua kamu? Tolong sampaikan pada orang tua saya
Saya tolong sampaikan minta maaf saya pada orang tua saya. Gelap. Iya, nanti saya sampaikan kepada orang tua kamu. Memang hobi kamu minum minuman keras gitu? Saya terus terang lihat orang sholat saya gak suka. Gak suka. Bentak orang tua miskin, gak bisa menyenangkan anak. Jadi kamu pernah juga menjelekkan orang tua kamu di belakang mereka? Pernah? Ya, Kepada teman-teman? Contohnya seperti apa? saya bilang terus terang orang tua saya miskin. Miskin? Pecahan petani. Petani? Seharusnya kamu bantu orang tua yang miskin, itu kamu bantu biar menjadi kaya. Saya gak kerja kok. Gunanya untuk apa kalau punya anak nggak bisa membantu orang tua? Sampai jual hewan peliharaannya. Saya minta waktu itu. Padahal hewan itu buat nyiapin kalau sewaktu-waktu orang tua meninggal. Gak taunya saya duluan yang meninggal. Pernah ya pikiran seperti itu? Pernah ya peduli sama orang tua itu? Pernah ya? Ya, pernah. Tapi apa boleh buat, teman-teman selalu ngajak terus. Saya gak kerja. Ibu saya sampai sekarang masih ada. Masih ada? Ada, bapak ada. Belum mati. Terus apa kamu memang nggak belajar agama atau bagaimana? Apa males belajar agama atau bagaimana? Gak pernah saya. Ya, kelihatannya tadi kamu bilang kan, saya lihat orang sholat aja Gak suka. gak suka. Bahkan saya pernah minum di samping masjid. Di samping masjid? Kamu juga pernah minum itu di samping masjid? Bersama 4 orang teman. Kalau boleh saya tahu kamu minum itu untuk apa sih? Sehingga sampainya berani kepada orang tua, saya minta duit kepada orang tua, terus sama orang tua nggak dikasih hanya karena ingin membeli minuman. Di dalam minuman itu ada apa sih? Menyesalkan sekarang. Menyesal. Sekarang menyesal. Menyesal? Gak ada yang bisa menolongku. Gelap, Ya, panas. penyesalanmu hanya menangan saja di sini. Karena kamu sudah dicabut nyawanya sama Yang Maha Kuasa. Coba kalau dulu belum kamu meninggal, pasti bisa bertobat, pasti bisa hubungan sama kamu, perbaiki hubungan sama orang tua kamu. Tapi kalau sekarang ya sudah terlanjur, bagaimana? Belum sempat bertobat. Saya kecelakaan. Itu. Aduh, tolong. Mungkin sudah bos. Akan saja bos. Itu yang bikin saya sangat menyesal. Iya Pak. Saya pernah kepalanya ibu saya. Sentuskan tembok. Enggak. Tundu. Ya, Apa maksudnya? waktu dia makan di depan rumah dapur belakang, Kenapa kamu gitu kan? minta uang saya gak dikasih lantaran dia gak punya uang. Kamu sudah gede kok. Eh, Kan ibu kamu sudah sakit-sakitan, kamu kan masih kuat. Kerja dong. sekarang orangnya kalau kena penyakit diabetes. Masih hidup. masih hidup. Bapak masih hidup, ibu masih hidup. Udah tua tapi ya. Sudah tua semua. Ya pasti ada gunanya lah kamu kita masukkan ke mediator untuk para viewer yang saat ini belum begitu baik hubungannya sama orang tua.
belum pernah menyenangkan orang tua saya. Belum. Sekarang hanya menjadi angan-angan kamu. Karena kamu jadi orang tua. Jangan sampai seperti saya. Ya sudah. Sudah Mas ya. Pulang ya Mas ya. Cukuplah kita menggali informasi tentang Korinnya. Mungkin Korin anak durhaka. Jadi seperti itu penyesalannya. Sebelum kalian menyesal, sebelum kalian dicabut nyawanya, karena memang kematian itu menjadi misteri ilahi. Besok pun kita juga bisa mati. Jadi sebelum kalian dicabut nyawanya, bahagiakanlah orang tua kalian. Jadi seperti itu. Kalau dari saya mungkin ada tambahan dari beliau. Silakan. Dari kisah yang telah kita saksikan bersama 2 Korin ya, aslinya 3 pemirsa. Tadi saya sudah ritual 3 Korin sih, berhubung apa ya, cuaca tidak mendukung, tidak bersahabat, agak mendung ya. Terus saya masukkan 2 aja, nanti kapan-kapan kita sambung lagi insya Allah kalau kita diberikan kesehatan. Intinya kisah yang bisa kita petik itu sangat luar biasa. Masalah orang tua, Allah maghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Mudah-mudahan dimuliakanlah ayah bunda kita semua yang masih hidup. Bayangkan sekarang kalian yang nonton video saat ini, coba duduk sejenak. Kalau kalian ada suara-suara berising, cari kamar yang sunyi ya. Saya ajak kalian untuk merenung sebentar. Kenapa sih ajak merenung? Cobalah, Allah janji dalam janjinya Allah Subhanahu wa taala, nanti umat Nabi semua akan dimasukkan ke surga setelah mempertanggungjawabkan perbuatan maksiat dan dosanya selama di dunia. Tapi akan dimasukkan ke surga, dapat syafaat Rasulullah, itu janji Allah kepada Nabi. Ada satu yang enggak dituruti, Nabi nangis, Nabi sujud, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, ini semua sudah umatku sudah Kau masukkan ke surga, tinggal satu golongan ini, kenapa? Apa Allah menjawab, ridallah fi ridal walidain ya Muhammad, wa sakhtullah fi sakhtul walidain. Ini sudah janjiku, mana mungkin aku mau melanggar janjiku, kata Allah. Nabi sujud bertahun-tahun, nangis, doa sama Allah supaya golongan orang yang durhaka itu dimasukkan. Tapi enggak Allah itu enggak langsung serta merta untuk ngentas nongkon rokok, ngentaskan dari neraka ke surga, enggak. Ya. Semua yang zina, yang mabuk, yang judi, yang mencuri umat Rasulullah, pokoknya ada iman di situ, dimasukkan ke surga setelah disiksa di neraka ya, mempertanggungan perbuatannya. Ada satu yang enggak bisa ditahan oleh Allah, yaitu orang yang durhaka sama orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Begitu murkanya Allah sama orang yang durhaka sama orang tuanya. Makanya di sini saya ajak merenung birrul walidain ya, bacaan birrul walidain. Cari tempat yang nyaman, cari tempat yang teduh, cari tempat yang sunyi, bisa. Cari kamar yang sunyi. Ayo pindah kalian, jika kalian di teras berising, jika kalian di jalan sana berising, ayo cari tempat. Di akhir video ini sangat bermanfaat insya Allah. Sebelum saya ajak untuk merenungkan birrul walidain, perlu diketahui Allah gak akan melanggar janjinya. Setelah Nabi kita Muhammad memintakan ampun, akhirnya Allah angkat yang paling terakhir. Maka dari itu muliakan orang tua kalian, muliakan. Andaikan kalian ya seperti kita lah, kita berusaha untuk belajar birrul walidain ya, kita belajar birrul walidain. Mas Anam juga, kita kru Gusitis Official yang selama ini kurang perhatian kita sama orang tua, kita tanamkan bersama-sama ya, saling mengingatkan. Andaikan begitu mulianya, anggap ibumu sebagai ratu, ayahmu jadikan raja, ibumu jadikan ratu. Bila perlu setiap malam Jumat ya, basuh kaki ibu, minum air bekas membasuh kaki ibu kamu. Sampai segitunya pemirsa, begitu mulianya kita diwajibkan untuk memuliakan ayah bunda kita. Jadikan ratu ibumu, jadikan raja ayahmu, maka saya bahagia dunia akhirat kamu. Karena apa? Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Jelas yang kita saksikan.
pengorbanan ayah tadi sama perempuan tadi, siapa namanya, sama tadi siapa namanya laki-laki, sayangnya luar biasa kasih sayang orang tua sama anak. Tapi ya mungkin kenemenannya sudah titik jenuh orang tua, mungkin keceplosan. Makanya hati-hati juga ya untuk orang tua kalian yang punya anak, ibu-ibu atau bapak-bapak yang dimuliakan Allah yang saat ini menyaksikan video ini. Hati-hati dalam batin, kretek dalam hati. Si kapok anakku, mengenai aku. Lah itu bisa jadi kenyataan loh Bu. Bisa jadi kenyataan loh Pak. Bisa juga dua anak tadi, anak durhaka tadi itu mungkin wis mentok ayahnya, mungkin wis mentok ibunya, sudah mentok titik jenuh, akhirnya keluar dari dalam hati jengkel. Akhirnya ya Allah nggak terima dong. Karena ridullah fi ridul walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain. Matinya dalam keadaan yang mengenaskan di tempat yang ya Allah. Terenyuh hati kita pemirsa yang punya hati nurani. Sudah ya, sudah berada di tempat yang sunyi. Dengarkan, kita berdoa buat kalian yang ibunya atau ayahnya sudah berada di alam kubur, doakan Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Buat kalian yang ibunya masih hidup, bayangkan selama ini kalian, kita, saya sering menyakiti hati ibu, sering membuatnya menangis, sering menyakiti hati ayah, sering membuatnya menangis. Padahal mereka berdua rela mengorbankan nyawanya demi kita pemirsa, demi kita wahai saudaraku, demi kita wahai sahabatku. Ayah kita, ibu kita rela mengorbankan nyawanya demi kita. Tapi apa balasan kita? Kita menyakiti lewat ucapan kita, lewat perilaku kita, lewat sikap kita. Tapi orang tua kita pandai menyimpan kesedihannya di hadapan kita hadirin pemirsa. Selama ini kita nggak sadar, kita nggak tahu mereka itu pandai sekali menyimpan kesedihannya. Ibu yang sudah tua renta, bayangkan raut mukanya. Ayah kalian yang sudah tua renta, mulai mengkisut wajahnya, bayangkan. Terkadang kalian kayak kerasukan setan gitu ya, mentak-mentak ayah kalian yang tua renta, mentak-mentak ibu kalian yang sudah tua renta. Kemudian ibu kalian masuk ke kamar, meneteskan air mata, nangis, bermunajat kepada Allah, kan nggak tahu. Padahal kan kebanggaannya satu-satunya bisa. Bayangkan yang saat ini ibunya atau ayahnya yang masih hidup, kalian yang ada di rantauan, kalian yang ada di luar negeri, kalian yang bekerja di Taiwan, di Korea, di Hong Kong, orang tua kalian masih hidup. Bayangkan selama ini kalian sering membentaknya, sering membuatnya menangis, sering meneteskan air mata. Tiba-tiba kalian dikirimi foto lewat WhatsApp bahwa ibumu atau ayahmu meninggal, bahwa ibumu atau ayahmu dibungkus kain kafan, bahwa ayahmu atau ibumu sebentar lagi akan diberangkatkan ke kuburan. Kalian berada posisi di perantauan. Bayangin, padahal malamnya kalian masih bentak-bentak, masih bertengkar sama ayah ibu. Tanpa alasannya jelas, kalian dengan sok-soknya nyakiti hati ayah kalian dengan perkataanmu, nyakiti hati ibumu dengan perkataanmu, dengan ucapanmu. Ibumu menangis, ibumu mengadu, ayahmu menangis, ayahmu mengadu. Itu adalah ucapan terakhir. Ya, ayahmu, ibumu itu adalah pertemuan telepon terakhir sama dengan kamu. Disitulah kamu nggak ngerti. Ternyata ibu kamu meninggal, bapak kamu meninggal dibungkus kain kafan. Saat itulah pemirsa, ayo renungkan betapa berharganya orang tua kita dengan kita. Jasanya nggak ada kita kalau nggak ada kedua orang tua kita. Ya itu saja mungkin. Ya mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Mintalah doa malam hari ini. Jika kalian menyaksikan video malam ini, sujud, minta sama Allah, doakan ibumu, doakan ayahmu, nangislah, minta ampun ya, karena dosa yang paling besar itu adalah durhaka. Percuma kalian kerja mati-matian, tapi kalau kalian tega sama ayah dan ibumu yang sudah tua renta, doakan ya. Bayangkan ibumu ada bapakmu, kalian belum sempat bakti, bapakmu dan ibumu sudah berada di alam kubur. Ya Allah, izinkan itu ya Allah, yang di perantauan ini ya Allah, di perantauan ini ya Allah, bisa bakti sama ayah dan ibu. Doalah gitu.
beri kesempatan ya Allah bisa bakti kepada ayah dan ibu. Doalah begitu pemirsa. Buat kita yang saat ini masih sering atau hari ini masih ada masalah dengan ayah atau ibumu, ayo segera minta maaf. Jadikan raja dan ratu, basuh kakinya, bila belum minum air bekas basuhannya itu. Saking mulianya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bantu support video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita ngaji birrul walidain, 1 kali nge-share video, bagian video 10 kali lipat Allah akan balas kebaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.